mengucapkan Dirgahayu Komando Pasukan Kata ke-59. Halo kawan-kawan bangsa Indonesia, kembali lagi di channel Bangsa Indonesia. Pasukan khusus TNI merupakan pasukan dari prajurit TNI yang terlatih dari orang-orang terpilih. Pasukan ini dipersiapkan untuk menjaga misi militer khusus. TNI Angkatan Laut memiliki pasukan khusus Datasemen Jalamangkara atau yang kita kenal dengan Denjaka, dan TNI AD mempunyai Komando Pasukan Khusus atau dikenal dengan Kopassus. Tidak mudah tentunya untuk menjadi pasukan khusus. Prajurit terpilih harus melewati serangkaian latihan yang tidak mudah. Tak jarang banyak yang menjadi pasukan khusus gagal karena faktor latihannya yang sangat kuat. Daripada penasaran perbedaan latihan pasukan khusus ini, mending kita simak video berikut ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya ya guys, untuk selalu mendapat notifikasi dari kami. Denjaka merupakan satuan khusus di bawah Korps Marinir Angkatan Laut. Ciri pasukan ini adalah baret hitam dan baret ungu. Denjaka memiliki tugas khusus, yaitu Satuan Anti Teror Aspek Laut. Sebagai pasukan anti teror, Denjaka merupakan pasukan gabungan dari Intel Amfibi Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang telah lulus TNI AL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Sebagai pasukan khusus, Denjaka dituntut memiliki kesiapan yang sangat tinggi dan aspek mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan. Denjaka harus punya fisik prima dan IQ yang tinggi. Denjaka juga dituntut memiliki keterampilan yang tidak mudah, yaitu lintas bawah air atau selam komando dan lintas permukaan air atau secara senyap. Dari tuntutan tersebut, prajurit Denjaka dituntut menjalankan serangkaian latihan yang berat. Prajurit ini digembleng selama 165 hari, mulai dari pemeriksaan intelijen, taktik teknik anti teror, hingga teknik anti sabotase dan teknik komando kelautan. Selama menjalani pendidikan, pemberian teori hanya 20%. Selebihnya yaitu teknik di lapangan. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat. Saat latihan kaki dan tangan prajurit Denjaka diikat lalu dilempar ke laut, mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Denjaka juga dilepas di tengah hutan dengan modal garam dan harus mampu bertahan berhari-hari. Untuk latihan udara, prajurit-prajurit ini tidak dilatih dengan terjun tempur seperti biasa, namun terjun bebas dari ketinggian pesawat yang sulit dideteksi oleh radar musuh. Latihan ini tidak mengenal waktu siang dan malam, tetap dilaksanakan. Dan di akhir latihan atau dikenal dengan istilah pembaretan harus berjalan kaki siang dan malam berjauh-jauh kilometer dari waktu yang ditentukan. Di sesi terakhir latihan inilah pasukan Denjaka tak sedikit yang gagal, dan jika gagal akan dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Selanjutnya Kopassus. Kopassus merupakan pasukan unit dari pasukan khusus TNI AD. Pasukan yang pernah dipimpin oleh Prabowo Subianto mengenakan baret merah. Kemampuan khusus dari pasukan ini adalah memiliki kemampuan bergerak cepat di setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Pasukan ini mampu beroperasi dengan tidak bergantung pada waktu, tempat cuaca, atau bagaimanapun sulitnya medan di darat, laut, maupun udara. Kehebatan ini bahkan sudah diakui oleh dunia. Prajurit Kopassus direkrut dari prajurit TNI biasa dan harus melalui 4 tahapan pendidikan dan melewati latihan khusus yang berat dan nyaris melewati keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia. Pada tahap pertama, prajurit dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan keterampilan lainnya.
Dan juga tahap berikutnya yaitu tahap hutang gunung. Tahap ini prajurit dilatih menjadi pendaki serbu, penjajakan, anti penjajakan, dan survival di tengah hutan. Dalam latihan survival, pasukan ini harus survive di hutan dengan makanan alami seadanya di hutan. Dengan latihan ini, prajurit harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan yang dapat dimakan, dan juga harus mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup mereka. Lalu tahap ketiga disebut dengan latihan rawa laut. Tahapan ini mengharuskan prajurit melakukan infiltrasi dengan berenang melintasi perairan Cilacap ke Nusa Kambangan. Latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap terakhir. Latihan ini disebut dengan Minggu Neraka karena latihan ini adalah yang terberat dibanding tahap-tahap sebelumnya. Dalam latihan ini, prajurit ini dilepas dari pagi hari tanpa bekal dan harus sampai dari waktu dan tempat yang ditentukan. Dan prajurit harus mampu lolos dari kejaran musuh. Kalau sampai prajurit tertangkap, prajurit akan diinterogasi dan disiksa untuk menggali informasi. Prajurit yang tertangkap harus mendapatkan siksaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk prajurit yang menjalani tangkapan, mereka juga harus menjalani siksaan fisik yang nyaris melampaui daya tahan manusia. Dan maka itulah, latihan ini disebut sebagai Minggu Neraka. Prajurit yang lolos latihan sampai akhir akan resmi mengenakan baret merah Kopassus. Sementara yang gagal akan dikembalikan ke kesatuan awalnya dan bertugas seperti prajurit biasa. Nah, itulah perbedaan latihan militer Kopassus dari TNI AD dan Denjaka dari TNI AL. Kita bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki pasukan khusus yang tangguh. Kira-kira kamu sanggup nggak menjalani salah satu latihan seperti itu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa.